Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah setiap kita datang kepada Tuhan dengan puji-pujian, karena kita percaya saat kita datang menyembah Allah yang hidup, maka Dia pasti akan melawat setiap kita. Mari kita berdoa pada sore hari ini untuk memulai worship at home ini. Bapa, kami percaya kami datang kepada Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Biarlah setiap kami ya Tuhan mengalami hadirat-Mu pada sore hari ini. Kami semua boleh mengalami sukacita ilahi saat kami ada di dalam hadirat-Mu. Mari lawat setiap kami ya Bapa, selama pujian penyembahan maupun pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kami semua boleh menikmati, merasakan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau siap melawat setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari nyanyikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Woo. Yeah, yeah. Oh. Mari sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita kepadanya. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia gerakan kaki, haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup semuanya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, come on. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia gerakan kaki, haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, mari bersukacita bagi Tuhan. Citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia semuanya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari angkatlah suara kita, nyanyikan pujian. Angkatlah suaramu, haleluya. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia gerakan kaki, haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, mari bersukacita, citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, dan penuh kuasa. Bersorak
bagi Dia. Yeah, nyanyi bagi Dia. Biarlah setiap kita terus sungguh-sungguh menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Dialah Tuhan kita yang layak terima sembah, layak terima pujian. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau kuat, mulialah Engkau Tuhan kami. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib dan penuh keagungan. Oh yeah, satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yeah, sebab Engkaulah Raja. Come on, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, sebab Engkau percaya dan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, Kau kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sebab Engkaulah Raja. Yeah, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Haleluya. Bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta. Come on. Engkaulah Raja atas dunia, Dia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Sebab Engkau percaya, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan Yesus percaya, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Kita layak menaikkan pujian kepada Tuhan. Sebab kehidupan kita penuh dengan berkat, karena Dialah Yesus yang memberikan kita berkat senantiasa. Haleluya. Kasih setiamu tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sabalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi
menyediakan. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebalah sanggup limpahkan sialanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Terima kasih Tuhan, Allah sanggup menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Anugerah Tuhan besar atas kehidupan kita. Haleluya. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, Jesus. Haleluya. Kami memerlukan Engkau lebih dari apapun di dunia ini. Kami memerlukan hadirat-Mu saat ini ya Tuhan, menjamah setiap kami. Biarlah setiap kami menemukan Engkau ya Tuhan saat kami datang menyembah-Mu. Biarlah setiap kami ya Tuhan boleh mengalami lawatan-Mu saat kami sungguh-sungguh mencari wajah-Mu pada saat sore hari ini. Haleluya, Jesus. Sebab Engkaulah sumber kasih setia, Engkaulah sumber kedamaian, Engkaulah sumber damai sejahtera. Urabarabaya syarabarabaya se. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih yang sejati, kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan. Oh, kami tak, yes my Lord, jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, oh kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tak dapat jalan sendiri, yes my Lord, jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban, kami membutuhkan sentuhan tangan-Mu, sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Oh, mari semuanya sembah Tuhan Yesus, rindukan lawatannya lebih lagi. Oh, kami tak mampu hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami membutuhkan sentuhan tangan-Mu, kami membutuhkan Engkau Tuhan, kami membutuhkan keajaiban-Mu. Kami sadar kami tak bisa hidup sendiri, kami tak bisa mengatasi semuanya sendiri. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Birabarabaya syarabarabaya se, Maria Bapa, jamalah setiap kami. Mari lawatlah kami, lawatlah setiap kami. Haleluya. Hirabarabarabarabarabarabaya se, haleluya. Haleluya. Kami membutuhkan lawatan-Mu Tuhan, kami
Kami merindukan zaman-Mu saat ini. Mari bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami rindu Engkau. Mari lawatlah setiap kami lebih lagi. Hidabarabarabaya-se, hidabarabayas-yarabarabarabaya-se. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami membutuhkan sentuhan tangan-Mu. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tak dapat jalan sendiri. Yes, jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Katakan, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tak dapat jalan sendiri. Jalan sendiri. Kami perlu Engkau. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Kami butuhkan sentuhan tangan. Yes, Lord. Kami tak dapat jalan sendiri. Oh, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Yes, Lord. Haleluya, Jesus. Haleluya. Kami memerlukan Engkau Tuhan, sangat perlu Engkau Tuhan. Karena itu kami percaya bahwa sore hari ini Tuhan melawat kami untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kami semua, menolong hamba untuk mengkomunikasikannya dan yang mendengarkannya semua diberkati. Kami percaya bahwa kasih Tuhan datang untuk kami dan biarlah pesan Tuhan sore hari ini Tuhan menolong kami untuk menangkapnya dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore, Tuhan memberkati. Semangat. Sukacita. Haleluya. Masih semangat? Pasti kita semangat semua. Firman Tuhan memberikan kita sukacita dan kekuatan. Oke, baik, sore hari ini kita melihat kita belajar bersama-sama sore hari ini. Saya berbicara tentang komunitas di dalam doa. Perkumpulan atau komunitas-komunitas, kelompok-kelompok ataupun sel-sel grup yang dibentuk. Apa yang menjadi peranan, apa yang dilakukan dan bagaimana kontribusi kelompok ini membuka belenggu-belenggu atau tantangan-tantangan yang terjadi. Mari kita baca sore hari ini dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12. Kita perhatikan di sana, saya akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-3. Dengan judul Kisah Para Rasul pasal 12, perhatikan ayat pertama, perikopnya Yakobus mati dan Petrus dilepaskan dari penjara. Ayat pertama berkata, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang.
ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Saya ulangi, ia melanjutkan perbuatannya itu dengan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik bahwa Herodes, kejahatan yang dilakukan olehnya dia, kekerasan yang dilakukan oleh dia, raja ini terhadap kelompok atau murid-murid Yesus. Karena kita tahu bahwa Alkitab memberikan informasi kepada kita bahwa ketika Yesus mati disalibkan, bangkit naik ke sorga, dan kemudian mengutus para muridnya, rasulnya pergi untuk memberitakan Injil. Dan mereka melakukan hal itu dan mulai menggoncangkan Yerusalem dan seluruh Asia. Dan mereka mulai tersebar. Dan kegerakan ini adalah kegerakan pemberitaan Injil, melanjutkan amanat agung yang disampaikan, dipesankan Tuhan kepada mereka. Dan saudara tahu bahwa Yerusalem mulai geger dan orang-orang kelompok ini membuat kegerakan yang dimana orang-orang menjadi bingung, ada yang takut, ada yang lain. Dan kemudian mereka mendapat tekanan dari penguasa. Salah satu penguasa adalah Herodes sebagai raja dan mulai melakukan, Alkitab memberikan, dia mulai melakukan kekerasan terhadap mereka dengan menyuruh Yakobus dibunuh. Dan ketika Yakobus dibunuh, apa yang dilakukannya dipandang baik oleh orang Yahudi karena mereka juga menantang murid-murid Yesus. Karena orang-orang Yahudi setuju dengan apa yang dilakukan oleh Herodes. Karena apa? Dalam pemahaman mereka, kelompok ini perlu dibasmi. Kelompok ini perlu dibantai. Kelompok ini perlu disingkirkan. Kelompok ini perlu dimatikan. Karena apa? Berita Injil yang mereka bawa. Dan hal itu membuat Herodes mendapat peluang dan semangat. Dan dia pikir dia akan melanjutkan hal itu terus karena penguasa. Karena kekuatan, rancangannya itu pikirnya berhasil dengan membunuh Yakobus. Akhirnya menangkap Petrus. Dan Petrus tidak dibunuh, tapi disuruh menangkap Petrus. Nah, saudara lihat dalam ayat yang keempat. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Perhatikan baik-baik, lihat. 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya di depan orang banyak. Jadi perhatikan. 4 regu suruh jaga 1 orang. Juga dalam penjara kurungan di bawah tanah. 4 lapis. Katakanlah 4 regu itu 4 lapis. Lapisan dengan 4 orang berjaga. Semua berjaga. Dikatakan di sana, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Dan maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Karena saudara tahu bahwa Paskah berlangsung, ya tradisi orang Yahudi tidak boleh ada eksekusi. Tidak boleh ada, jadi dikurung dulu, disimpan dulu. Setelah itu kemudian dihadapkan, dihakimi untuk dibunuh dan lain sebagainya. Nah, saudara perhatikan, 4 lapis, 4 regu di bawah penjara. Dan kalau kita perhatikan terus dirantai juga. Nanti kita lihat dalam bacaannya. Tetapi saya mau katakan bahwa mari kita melihat tantangan, mari kita melihat ancaman yang terjadi terhadap 1 orang rasul ini. Dijaga, dikurung, berlapis-lapis di bawah 4 regu. Dan perhatikan, ayat yang kelima berkata, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Dan kata kuncinya, perhatikan ini kata kuncinya. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saya beritahu saudara Bapak Ibu sekalian,
Inilah kata kuncinya. Jemaat yang mana yang mendoakan? Ayo, jemaat yang mana? Karena disebut tetapi jemaat yang mendoakannya. Dikatakan jemaat dengan tekun. Jemaat dengan tekun mendoakan. Jemaat yang mana? Perhatikan ayatnya yang ke-8. Dikatakan demikian. Bukan ayat 8. Ayat yang keberapa ya? Ayat 8. Lalu kata malaikat itu, ikutlah aku. Nah, ayat 11. Ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Perhatikan baik-baik ayatnya yang ke-12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Nah, informasinya lagi, di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Di situ banyak orang, berarti ada kelompok. Tidak di bait Allah, perhatikan. Itu di rumah. Bukan di dalam komunitas perkumpulan besar bait Allah. Ini kelompok kecil karena di rumah tangga. Dari rumah ke rumah. Rumah Ibu Maria. Itu yang disebut di dalam ayatnya yang kelima tadi kita baca. Tetapi jemaat mendoakannya dengan tekun. Nah, pertanyaan saya, jemaat yang mana? Jemaat yang diinformasikan di ayat 12, jemaat yang ada kelompok yang berkumpul di rumah Ibu Maria. Nah, inilah bicara tentang komunitas. Ini yang bicara tentang sel. Ini yang bicara tentang kelompok kecil. Karena Bapak Ibu kita memahami, saya mau beritahu bahwa komunitas kumpulan dalam bait Allah, di dalam jemaat Tuhan, orang datang membawa persoalannya sendiri. Dalam jemaat mendengar khotbah dan kemudian berdoa bersama selesai dan pulang. Berbeda kapasitasnya dengan kelompok kecil. Karena kelompok kecil itu kelompok yang menanggung beban. Kelompok yang sangat peduli terhadap lingkungan. Kelompok yang peduli terhadap tantangan. Kelompok yang peduli terhadap pelayanan. Nah, kelompok ini bersama-sama dalam doa dan mereka melakukannya. Saudara tahu di dalam jemaat orang datang beribadah dalam bait Allah. Tidak ada yang bergumul dalam doa, dalam puasa, dalam sharing. Semua duduk dan dengar khotbah, amin, selesai doa, liturgi ataupun selesai dan pulang. Nah, kelompok kecil, saya mau berkata bahwa manfaat daripada kelompok kecil dalam persekutuan komunitas kecil itu sangat besar. Amin. Sangat besar. Karena apa? Dalam kelompok kecil itu memberikan kepedulian terhadap apa yang terjadi. Jadi informasi kata kunci di bagian sore hari ini yang saya mau tekankan adalah di ayat 5 dan ayat 12. Itu kata kuncinya. Kata kunci untuk apa? Membuka tirai. Kata kunci untuk membuka belenggu. Kata kunci untuk membuka tembok yang dipasang. Kata kunci untuk membuka semua lapisan, 4 lapis, berapa regu yang berjaga. 2 ayat ini menunjukkan inilah kata kuncinya. Bahwa jemaat dengan tekun mendoakannya. Sebab apa? Kelompok itu cuma mempunyai paling 3 peran yang dilakukan dalam komunitas. Datang berdoa, sharing, puasa. Amin. Doa, sharing. Apa? Sharing tentang apa? Tantangan, persoalan. Apa yang terjadi, ini yang terjadi. Semua yang terjadi, begini yang terjadi. Ayo mari kita doakan. Kita sudah berdoa, kita tingkatkan lagi dengan doa dan puasa. Puasa itu yang dilakukan oleh kelompok. Karena itu perhatikan. Jadi ayat 5 berkata, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun
tekun mendoakan kepada Allah. Banyak kita bisa berdoa. Pertanyaan saya, apakah Anda tekun? Banyak orang bisa berdoa. Dalam komunitas saya katakan tadi, di dalam bait Allah orang datang ibadah, orang berdoa. Tapi pertanyaan, apakah mereka tekun? Cuma seminggu sekali datang. Tapi kalau komunitas dan kelompok, tiap-tiap hari bisa terjadi. Itu yang dikatakan tekun berdoa. Berapa lama? Seberapa sering mereka lakukan? Selama mereka dalam kumpulan, tetap mereka berdoa. Dan itu mereka lakukan di rumah-rumah. Ayat 12 berkata, di rumah Ibu Maria. Inilah penting dan inilah kata kuncinya. Ayat 6, perhatikan. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Perhatikan, malam terakhir sebelum besoknya eksekusi. Dikatakan, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Jadi saudara lihat bahwa inilah lapisan. Inilah blok yang dibuat oleh Herodes. Untuk memblok satu orang. Dibawa dalam penjagaan kurungan yang ketat. Tidak akan bisa lolos. Pertanyaan saya, siapa bisa menembus? Tidak ada. Tapi informasi ayat Alkitab berkata, ayat 7 kita langsung. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saudara lihat. Malaikat tepuk pundaknya. Bangun. Alkitab memberi informasi. Apa Petrus tidur? Tidak. Saya berasa kalau dia mendapat tepukan itu. Dan kalau dia tahu dia dibangunkan. Dan dia tidak mau bangun. Pertanyaan saya. Apakah rantai bisa gugur? Ini perlu kita renungkan. Ini ada hikmatnya. Alkitab berkata, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Saudara perhatikan, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikut malaikat itu keluar. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya cara untuk melakukan keajaiban. Tuhan punya cara untuk menolong orang-orang yang kita doakan. Tuhan punya cara untuk membuat terobosan. Tuhan punya cara untuk membuka blokade. Tuhan punya cara untuk membuka belenggu. Tuhan punya cara untuk melakukan keajaiban. Apapun yang namanya itu keajaiban, kesulitan, Tuhan punya cara untuk melakukan. Kita hanya berdoa dan meratap. Kita hanya puasa. Kita hanya sharing. Dan kita naikkan doa seterusnya kepada Tuhan. Soal cara itu Tuhan punya cara. Jadi jangan berdoa dengan menyampaikan usulan cara Tuhan untuk melakukan. Kita tidak bisa intervensi Tuhan dengan cara kita. Tuhan bilang kamu berdoa saja. Karena doa adalah sebuah penyerahan total. Doa itu adalah sebuah sikap mempercayai Tuhan. Doa itu sebuah cara bahwa menunjukkan bahwa kita tidak punya kekuatan. Kita tidak punya apa-apa kecuali mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan punya cara dengan mengutus malaikatnya.
datang. Petrus bangun dan rantai gugur. Tidak perlu kita tanya cara apa rantai bisa gugur. Itu cara Tuhan yang tidak perlu dipersoalkan. Kadang kita ini terlalu jelimet mau pikir, yo caranya opo yo. Ya sudah, kalau itu Tuhan punya kuasa jangan tanya caranya. Percaya saja karena itu hasil doa saudara. Amin. Itu hasil pergumulan saya. Dan Tuhan punya cara untuk melakukan sebuah pembebasan. Tuhan punya cara untuk membuka blokade. Tuhan punya cara untuk menembus 4 lapis penjaga. Itu Tuhan punya cara. Dan itu dilakukannya bagi Petrus. Dan Petrus berpikir, apakah aku sedang mimpi? Dia pikir ini sebuah mimpi atau penglihatan. Belum sadar. Belum sadar. Jadi ayat 9 berkata, lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Selesai. Malaikat itu meninggalkan dia. Tugas Tuhan, cara Tuhan selesai. Dengan melakukan keajaiban. Dibawalah keluar. Pintu penjara terbuka dengan sendiri. Pertanyaan siapa yang buka? Ya Tuhan yang melakukannya. Malaikat ini. Tapi perhatikan ada 5 kata di situ yang harus dilakukan oleh Petrus. Malaikat bilang apa? Bangun. Segera. Saudara jangan tidur. Kalau kita tidur terus. Tidak akan pernah terjadi keajaiban. Bangun sama-sama. Semangat ya semangat sama-sama. Spirit untuk melakukan sesuatu, ayo bangun melakukan. Supaya belenggu-belenggu itu terlepas. Tuhan cuma bilang ayo bangun. Ayo kerja. Ayo semangat. Ayo mari kita lakukan. Hanya dengan spirit itu saja. Lah rantai itu melambangkan belenggu. Apa belenggu yang mengikat banyak orang? Apa belenggu yang memenjarakan banyak orang? Apa belenggu yang membuat orang tidak bisa melangkah untuk melakukan sesuatu seperti Petrus di belenggu? Bukan 1 rantai, 2. Mungkin kaki dan tangan. Kaki tidak bisa melangkah, tangan tidak bisa bekerja. Dan banyak orang dalam posisi seperti itu. Tidak ada rantai besi yang mengikat kaki, tidak ada rantai besi yang mengikat tangan. Tapi mereka tidak bisa melangkah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ibarat di belenggu. Tuhan bilang ayo semangat, bangun. Jadi perhatikan, kata yang kedua ikatlah pinggangmu. Saya tidak membahas itu tapi saya katakan ini Bang. Yang ketiga kenakanlah sepatumu. Yang keempat kenakanlah jubahmu. Dan yang terakhir ikutlah aku. Ini memberikan isyarat tentang apa? Ketaatan kepada perintah Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Tuhan datang melakukan keajaiban. Tapi kerjasama bahwa kita juga harus taat kepada perintah. Kita juga mendengar. Kita juga memahami bahwa apa yang disuruh kepada kita lakukan. Karena apa? Di dalamnya itu merupakan satu paket pembebasan. Amin. Di dalam merupakan satu paket terobosan. Karena ketaatan itu akan menghasilkan pembebasan. Amin. Ketaatan itu akan menerobos belenggu, menerobos lapisan-lapisan yang dilakukan. Jadi ayat ini apa yang membukan? Ini bukan penglihatan. Petrus berkata demikian. Apakah ini penglihatan? Ayat 11 berkata, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu perhatikan, Herodes ingin membunuh. Orang Yahudi berharap
Kalau nasib Yakobus sama, Herodes bisa eksekusi Yakobus mati. Demikian juga dengan Petrus. Tapi saya mau berkata bahwa tidak untuk Petrus. Karena Allah punya rancangan bagi Petrus untuk dipakai bagi dunia. Jadi siapapun dia, kalau Tuhan mau pakai saudara, saudara tetap akan dilindungi. Kalau Tuhan punya misi bahwa tugas saudara untuk menjalankan misi belum selesai, apapun yang terjadi, Allah punya cara untuk menolong saudara. Tetapi itu juga ada keterlibatan dari saudara-saudara yang lain dalam komunitas untuk berdoa. Karena itulah yang terjadi. Dalam ketaatan mereka untuk tetap berdoa, Tuhan juga bekerja dengan caranya untuk pembebasan bagi Petrus. Perhatikan ayat 12 berkata, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia menengok pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Sampai di situ saudara. Ya, Bapak Ibu perhatikan, Petrus datang ngedor. Wanita ini datang dan melihat, kaget. Loh, Petrus semangatnya masuk beritahu teman-temannya. Petrus ada di luar di pintu gerbang. Saudara tahu kalau saudara baca terus. Ayat-ayat di bawahnya berkata, mereka berkata kepada wanita ini, kamu mimpi. Kamu mengigau. Karena tidak mungkin terjadi. Kalau Herodes sudah nangkap, penjara di bawah tanah, penjaganya lapis 4, siapa yang mau kasih keluar dia? Mereka tidak tahu bahwa doa mereka menghasilkan mujizat. Tapi saya mau berkata, sampai hari ini pun mujizat terjadi. Masih ada orang yang belum sadar bahwa Tuhan punya cara yang spektakuler. Saudara lihat, mereka berdebat dengan wanita yang memberikan kesaksian bahwa dia melihat Petrus. Tapi karena Petrus menggedor pintu terus, akhirnya mereka buka. Begitu mereka buka, baru mereka melihat, wow, betul. Petrus sendiri berkata, aku pikir aku mimpi. Aku pikir aku melihat sebuah penglihatan. Saya mau katakan, Allah punya cara itu nyata. Tuhan punya cara itu nyata, bukan mimpi, bukan ilusi, bukan angan-angan. Tapi itu nyata. Kenapa? Petrus mengalami kenyataan bahwa Allah bertindak dengan nyata membebaskan dia dari penjara. Jadi Bapak Ibu, ayat 13, dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba dan seterusnya. Ayat 15, kata mereka kepadanya, pada perempuan itu engkau terus kita lanjutkan ayat 16. Tetapi Petrus terus menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Perhatikan kata ini. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Sampai di situ. Petrus pergi ke tempat lain. Karena tahu bahwa nanti besok Herodes pasti akan menyuruh orang mencari dia. Pergi ke tempat lain sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan dia pergi. Kenapa dia suruh memberitahukan ini kepada murid-murid lain? Kesaksian ini kepada yang lain. Supaya teman-teman lain memiliki semangat bahwa apa yang dalam tugas mereka, apa yang diamanatkan kepada mereka untuk tetap berdoa dan bertekun dilakukan oleh Tuhan. Jadi kita berdoa, kita perlu kesaksian. Teman-teman lain perlu didukung dengan doa. Petrus bilang, beritahukanlah kepada mereka dan saudara-saudara yang lain tentang apa yang Tuhan buat bagiku. Tujuannya supaya mereka memperoleh spirit, semangat, kekuatan untuk terus melakukan pemberitaan Injil. Jadi inilah yang terjadi.
bagi pelayan Tuhan. Saya mau lihat bagian yang terakhir lagi. Ada satu di situ pasal 13. Kita lihat bagaimana peranan Tuhan di dalam komunitas orang-orang yang berdoa. Yang pertama adalah membuka belenggu. Dan yang kedua bagaimana melihat bahwa Allah bekerja menyatakan misinya. Bahwa orang-orang yang terlibat. Pasal 13 perhatikan ayat kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Berkatalah Roh Kudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Amin. Komunitas ini diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sarana, sebagai alamat di mana Tuhan datang berbicara. Khususkanlah orang-orang tertentu dalam pelayanan. Dalam komunitas inilah bisa mendengar suara Tuhan. Bisa melihat bahwa orang-orang yang cocok, orang-orang yang tepat, orang-orang yang Tuhan pakai, orang-orang yang Tuhan utus. Dan yang kedua, komunitas ini memberikan pengurapan. Tumpangan tangan, doa sepakat kepada dua rasul ini untuk pergi dan memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Itulah tugas komunitas dan kelompok. Karena itu kita perlu, gereja perlu membangun persekutuan. Gereja perlu punya sel untuk bersama-sama sharing, doa, dan berpuasa. Dalam membangun jemaat, dalam pemberitaan Injil. Jadi ini yang saya mau sampaikan. Kata kuncinya adalah doa dengan tekun. Saya pikir itu yang perlu sore hari ini kita ambil. Baik setiap orang mari melakukannya di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh kasih karunia-Mu sore hari ini. Menerima pesan daripada-Mu Bapa. Supaya kami tahu bahwa kami tidak berkumpul seminggu sekali saja datang duduk dalam gereja. Tapi kami perlu terlibat dalam kelompok-kelompok kecil. Apakah itu keluarga? Apa itu komunitas-komunitas yang kami bentuk? Apakah itu 2, 3, 4 orang? Tapi di dalamnya Tuhan menghendaki untuk kami terlibat di dalam pelayanan. Kami peduli terhadap tantangan yang terjadi untuk menggumuli persoalan-persoalan yang terjadi. Dan kami percaya komunitas ini menjadi terobosan di mana Allah berbicara untuk menyampaikan visi dan misinya. Dan juga Tuhan berbicara untuk menerobos tirai-tirai belenggu. Terpujilah Bapa di sorga di dalam nama Yesus Kristus. Mengucap syukur dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita terima berkat. Kasih karunia Allah memberkati saudara dan saya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pelayanan kasih karunia Roh Kudus. Menyertai kita senantiasa dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.